semuanya, saya Grace Melani Manik akan memaparkan sedikit mengenai profil Andri. Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga kearsipan nasional berbentuk lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara dan berkedudukan di bawah atau bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional, Andri memiliki kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 7, RT 3 RW 4, Cilandak Tim Kecamatan Seminggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560. Berikutnya, kita akan membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Andri. Kearsipan yang pertama kali muncul adalah Lens Arsip pada 1892, di mana sejarah kearsipan di Nusantara bermula saat penjajahan Belanda, yaitu adanya Lens Arsip pada 28 Januari 1892 yang dipimpin oleh Jacob Anne van der dengan tujuan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan. Pada rentang waktu tahun 1940 sampai 1942, arsip ordonansi diterbitkan oleh pemerintah Belanda dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, semua arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah. Yang kedua, batas arsip baru adalah 40 tahun. Dan yang ketiga, arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus dan diserahkan kepada Algemeen Landsarsip di Batavia, Jakarta. Lembaga arsip berikutnya adalah Bouwens-Jokan pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa kedudukan Jepang, seluruh pegawai yang pernah bertugas untuk pemerintah Hindia Belanda ditawan. Dan satu-satunya cara untuk bebas dari tawanan Jepang dengan menggunakan arsip Landsarsip demi mengetahui asal-usul keturunan. Dan pada masa Jepang, arsip tidak digunakan sepenuhnya. Mereka membatasi arsip dan mereka hanya menggunakan arsip apabila berkaitan dengan propaganda perang saja. Perkembangan selanjutnya adalah arsip negeri pada tahun 1945 sampai 1947, di mana setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga kearsipan diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diberi nama menjadi arsip negeri. Dan perkembangan selanjutnya juga ada Lens Arsip pada tahun 1947 sampai 1949, di mana sejak agresi militer Belanda yang diluncurkan di Indonesia, lembaga kearsipan kembali ke tangan Belanda di bawah pimpinan Profesor W.P.H. Koolhaas. Setelah Lens Arsip, perkembangan selanjutnya diikuti dengan arsip negara, di mana yang berdiri pada tahun 1950 sampai 1959. Sejak konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada pemerintah Indonesia dan lembaga kearsipan kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Dan yang keenam ada Arsip Nasional pada tahun 1959 sampai 1967, di mana pada masa kepemimpinan Dr. Andus R. Muhammad Ali diupayakan usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga arsip negara berdasarkan SK Menteri PP dan K nomor 69626-A-S. Nama arsip negara berganti menjadi Arsip Nasional. Dan perkembangan yang selanjutnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, di mana berdiri pada tahun 1967 sampai dengan sekarang. Pembahasan selanjutnya mengenai tugas pokok dan fungsi dari Andri. Tugas Andri adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan fungsinya, yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan,
Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. Yang ketiga, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang kearsipan. Yang keempat, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. Yang keenam, perlindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Dan yang ketujuh adalah penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Selanjutnya adalah visi dan misi dari ANRI. Visi ANRI menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. ANRI juga mempunyai misi seperti yang pertama, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Yang ketiga, memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah. Yang keempat, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Berikutnya merupakan struktur organisasi ANRI di mana Anda dapat melihat di slide bagian struktur organisasi di mana kepala ANRI adalah Bapak Menko dan diikuti oleh kepala bidang serta direktur pada bagian-bagian yang telah tertera. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama kepala ANRI mulai dari yang pertama hingga yang sekarang. Yang pertama ada Dr. R. Sukanto pada tahun 1951 sampai 1957, di mana arsip negara ditempatkan sebagai bagian dokumen sejarah dari Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K. Dan yang kedua ada Dr. Andus R. Muhammad Ali pada tahun 1957 sampai 1970, di mana pada Desember 1957 arsip negara masuk kepada Lembaga Sejarah Kementerian PP dan K, dan pada 1 Juni 1959 nama dan status arsip negara ditingkatkan menjadi arsip nasional. Dan berdasarkan Kepres nomor 228, arsip nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah dan ketiga ada Dr. Andes bertanggung jawab secara langsung kepada 1971 sampai 1992, di mana pada tanggal 18 Mei 1971 disahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan dan diperingati juga Hari Kearsipan pada tanggal 18 Mei. Yang keempat ada Dr. Dohardi Bagasari pada tahun 1992 sampai 1998, di mana penyempurnaan tugas dan fungsi ANRI diwujudkan dan jumlah arsiparis semakin meningkat. Yang kelima ada Dr. Muklis Paedi pada tahun 1998 sampai 2003, di mana beliau merancang visi demi pengembangan arsip berupa arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Dan yang keenam ada Dr. Andus Oman Sakroni, MSI pada tahun 2003 sampai 2004, di mana pada masa jabatan beliau penggunaan teknologi informasi telah dilakukan dalam pengelolaan arsip. Yang ketujuh ada Dr. Andus Joko Utomo pada tahun 2004 sampai 2009. Pada masa jabatannya, kerjasama internasional semakin meningkat dan lahirlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang ke-8 ada HM Asicin SH Mhum 2010 sampai 2013, lahir Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Dan yang ke-9
adalah Dr. Andus Mustari Irawan, MPA, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, di mana beliau berharap arsip dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dan memberi memori kolektif bangsa. Selanjutnya merupakan landasan hukum ANRI, di mana tertulis pada pasal 1 ayat 14, Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut ANRI, adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota. Dan pasal 20 ayat 1, ANRI sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1, memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Landasan hukum ANRI selanjutnya terdapat pada pasal 6 ayat 1, di mana penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Dan pasal 6 ayat 5, tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan juga pengelolaan kearsipan. Sekianlah presentasi mengenai profil ANRI. Terima kasih.